belum nemu ini tombol presentnya. I don't know. Oh gitu. Ya, Bapak nanti. bisa presentasikan. Saya gini, karena ini waktu, jadi saya singkat aja Pak Hamzah. Mungkin 15 menit aja. Nanti kita pilih mana yang akan ditampilkan. Oke, siap. Bisa saya dibantu presentasi ya Pak? Oke, siap, Pak. Baik. Eh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya dari materi Pak Arinto sudah cukup banyak bahan diskusi kita ini. Dan Pak Arinto sudah membedah dapur dari Bank Syariah ya. Luar biasa. Dan mudah-mudahan ada ada enlightenment dari apa yang disampaikan. Saya hanya akan sebetulnya saya siapkan itu sekitar 31 slide, tapi nanti saya akan menyampaikan apa yang match dengan penjelasan Pak Arinto aja. Silakan Pak Hamzah. Oke. Jadi di sini saya akan men-stressing apa sih sebenarnya konvergensi model bank syariah dan fintech untuk bisa diterapkan ke masa depan. Satu isu yang penting adalah bahwa fungsi intermediasi ini dirasakan banyak pihak itu sebagai sesuatu yang menjadi tidak efisien. Nah, makanya kan ada fintech itu karena memang economic benefitnya adalah fintech akan membuat ekonomi jadi lebih efisien. Nanti saya jelaskan dengan contoh. Silakan Pak Hamzah. Nah di sini, jadi kan model bisnis ini adalah model bisnis bank, di mana deposan tadi menyimpan dananya ke bank, kemudian bank bertanggung jawab atas keamanan dana, kemudian bank menyalurkan kepada pembiayaan, debitur bertanggung jawab kepada bank dalam hal ini. Jadi bank kemudian berada di tengah, mempunyai dua tanggung jawab. Nah, berbeda dengan fintech yang fungsinya itu hanya mengadministrasikan dan menyeleksi, tapi tidak bertanggung jawab atas kedua belah pihak itu. Jadi tanggung jawab dan risiko ada di investor. Tadi Pak Arinto sudah menyampaikan bahwa karakteristik bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional adalah bank syariah punya apa yang disebut sebagai mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah deposito yang restricted. Jadi deposito tertentu di mana deposan itu menempatkan dana di bank, tapi sudah punya assignment. Dana ini akan dialokasikan pada yang lain. Jadi dalam konteks ini, bank tidak membukukan itu menjadi aset, ya kan? Bisa tidak membukukan itu menjadi aset, dan bank hanya mengutip fee dari proses transaksi itu. Sehingga kemudian NPL dan lain sebagainya itu tidak terkena. Nah ini karakteristik fintech yang dimiliki oleh bank syariah, tapi tidak dimiliki oleh bank konvensional. Nah, yang kedua adalah pada zaman era teknologi informasi itu saat ini itu masyarakat merasa bahwa sebenarnya mereka bisa menilai risiko untuk beberapa aspek ya di sektor-sektor bisnis yang mereka kuasai. Terus Pak Hamzah. Pak Hamzah. Oke, nah ini saya akan memberi contoh ya. Akan memberi contoh di mana sebenarnya bank itu membuat tidak efisien dalam proses intermediasi itu. Kebetulan saya terlibat di sini menginisiasi sebuah proses penerbitan sukuk bagi sebuah ormas Islam yang besar, ya kan? Nah, jadi ormas Islam itu punya amal-amal usaha, dan ketika diakumulasi itu total pembiayaan yang diterima itu sekitar 13 triliun. Oke, itu di satu sisi amal usaha itu. Kemudian di sisi lain, ormas Islam ini memiliki jamaah jutaan, dan mereka juga menjadi deposan atau penabung ya di bank syariah. Silakan Pak Hamzah. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jadi rata-rata
data ya, itu pembiayaan itu dikenakan besar sukuk itu dibeli oleh jamaahnya, ya, maka umat Islam itu hanya katakanlah estimasinya rata-rata kalau misalnya mudharabah itu mungkin estimated return-nya 8%, dia hanya akan membayar 8% plus 0,5% biaya isu penerbitan sukuk, itu pun hanya sekali dalam katakanlah sukuknya 10 tahun, dalam 10 tahun gitu. Jadi jauh lebih murah dibandingkan dengan pembiayaan dari bank. Sementara itu, para jamaah yang membeli sukuknya akan mendapatkan return yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kalau mereka nabung di bank syariah. Jadi katakanlah manfaat per tahun saja sudah 13 dikurangi 8 ya kali 13 triliun, itu sudah 650 miliar. Belum lagi benefit yang diterima oleh para jamaahnya. Nah, ini juga bukan hanya bisa dilakukan dengan sukuk. Ini bisa dilakukan dengan cara crowdfunding. Gitu. Jadi ormas Islam itu bisa juga melakukan crowdfunding dengan jamaahnya kan gitu. Jadi untuk membiayai amal usaha itu tidak usah diakumulasi oleh bank karena dalam realitanya kemudian terkena BMPK, terkena legal lending limit gitu. 13 triliun itu sudah kena BMPK di banyak bank syariah kan, gitu. Jadi lakukan saja crowdfunding atau peer-to-peer lending di antara ormas Islam itu amal usahanya dengan jamaahnya. Atau, nah bisa juga melakukan mudharabah muqayyadah dengan bank syariah. Jadi ormas Islam yang datang ke bank syariah, jamaahnya dikemas produk mudharabah muqayyadah, kemudian mudharabah muqayyadah itu dijual kepada para jamaah, dan bank syariah mengutip fee di sana, tapi tidak mengenakan margin atau apa gitu. Jadi ini dananya itu langsung lewat begitu. Silakan Pak Hamzah. Jadi di sini karakteristiknya memang mirip dengan fintech ya. Dan tadi Pak Alinta sudah menyampaikan beberapa catatan, termasuk juga bahwa bank syariah itu nanti ke depan mungkin akan lebih efektif kalau melakukan kerjasama dengan fintech. Sebelumnya Pak Hamzah belum. Oke. Kalau kita lihat map fintech di Indonesia, kita bisa melihat bahwa ada yang bergerak di payment, ada yang bergerak di lending, kemudian di lending ini di sini ada peer-to-peer lending dan crowdfunding juga masuk, ada sistem pos dan lain sebagainya. Kalau kita melihat peta di sini, sebetulnya saya sudah melihat ada pergerakan yang luar biasa. Ini kan peta tahun 2018. Sebagian sudah mungkin tidak beroperasi, sebagian sudah diakuisisi dan lain sebagainya. Tapi mengaca kepada apa yang terjadi di Cina misalnya, yang terjadi di sana, terutama yang kasus yang terbesar adalah ketika Alibaba kemudian membuat Alipay. Jadi Alibaba ini sebuah startup, ya kita harus bedakan, membuat Alipay yang kemudian menjadi fintech payment, kemudian Alipay membuat MyBank. MyBank ya, MyBank itu adalah bank digital yang fully digital, dan tren itu kemudian terjadi di Indonesia. Misalnya Tokopedia tiba-tiba membuat Traveloka membuat Traveloka Pay Later. Artinya dia kemudian membuat produk pembiayaan. Nah, dia dari startup tiba-tiba jadi pembiayaan. Atau Gojek, sebuah startup, membuat GoPay, sebuah fintech. Nah, kalau dia kemudian masuk ke sektor pembiayaan, dan itu sangat dimungkinkan karena dia punya database yang kuat, dan sangat-sangat memungkinkan, itu
ini terjadi penguasaan di sana. Jadi pemain-pemain besar di startup itu akan masuk ke sektor pembiayaan dan seterusnya. Silakan Pak Hamzah. Nah, ini statistiknya ada 161 perusahaan fintech di Indonesia dan portfolionya sekitar 81 triliun. Ini masih kecil. 81 triliun itu adalah sebuah bank buku 3 yang menengah saja, ya kan? Ya, ada satu bank terbesar di Indonesia misalnya itu asetnya udah 1.000 triliun kalau misalnya kita sebagai jadikan komparasi ya. Jadi industri ini masih kecil sebetulnya. Silakan, Pak Hamzah, lanjut. Nah, fenomena yang terjadi sebenarnya terakhir sebelum pandemi adalah memang ada dinamika yang membuat proses disintermediasi di masyarakat. Jadi masyarakat itu sudah mulai menjauhi bank. Ketika saya menjadi peneliti perbankan di Indef tahun 2003, itu saya melihat misalnya satu bank besar di Indonesia, itu LDR-nya itu 65%, bahkan unit desanya itu bisa 45% LDR. Jadi dia punya dana banyak sekali. Sekarang bank itu selalu isu obligasi di luar negeri. Setiap semester itu sekitar 10 triliun. Artinya bank terbesar pun itu sudah sangat sulit mencari dana. Gitu. Kenapa? Karena masyarakat kemudian dengan teknologi informasi dan banyak hal itu mereka memilih untuk berinvestasi di tempat lain. Misalnya, setiap isu SBN dan sukuk negara, DPK perbankan itu turun. Jadi capital market mendisrupsi bank, intermediasi itu ya. Kemudian di masyarakat tumbuh non-platform crowdfunding. Saya sendiri menjadi praktisi di situ. Jadi saya melakukan crowdfunding untuk berbagai proyek. Ini untuk sebagai yang terjadi banyak sekali dilakukan orang. Kemudian startup itu ekspansi ke fintech, ya kan? Kita tahu misalnya berapa banyak dana yang tadinya mengendap di bank sekarang diserap oleh OVO dan GoPay, ya kan? Jadi memang sih bank masih dipakai untuk mode transaksi, tapi saldonya terus digerus, ya kan? Kita setiap saat top up OVO, ya kan? Dikit-dikit top up, jadi dana itu sudah digerus. Seperti yang tadi saya bilang, Alibaba bikin Alipay, kemudian bikin bank digital. Nah, baru fintech. Jadi pada sebelum pandemi, fintech itu memang masih minor. Oke, terus Pak Hamzah, diteruskan aja. Misalnya ini contoh ya udah di skip aja Pak Hamzah. Lanjut Pak Hamzah. Oke, ini contoh MyBank yang di China ya. Itu mereka bank fully digital dan sudah menjadi nomor 4 di China. Bisa Anda bayangkan betapa besarnya China kan, dan dia sudah dalam waktu singkat jadi bank yang sangat besar, padahal 100% digital. Artinya nasabah diseleksi dengan teknologi informasi, dengan big data, dengan scoring system, tanpa harus datang ke bank. Mungkin hanya akadnya dan lain sebagainya. Jadi apply-nya cukup 3 menit, 1 second untuk approve, tidak ada human intervention sama sekali. Dan perbankan Indonesia menyadari itu. Saya tahu persis karena saya diajak, tapi saya kemudian ada proses digitalisasi perbankan sekarang. Jadi ada bank yang besar di Indonesia sekarang sedang mengubah scoring sistemnya agar nanti itu bisa fully digital dan core di dalam platform digital itu adalah scoring system. Nah, sekarang mereka sedang mengubah itu. Silakan, Pak Hamzah terus, Pak. Nah, ini statistik sebenarnya potensi Indonesia untuk fintech ini luar biasa karena subscription untuk internet kita sudah tahu luar biasa ya. Aktif social media user itu ada 130 juta, setengah dari populasi. Silakan, terusin Pak Hamzah. Terus ini bisa dilihat, bisa dibaca.
Nah, oke, yang itu yang 3, Pak. Yang selanjutnya aja. Oke, kita tahu sekarang kita sudah dipaksa untuk digital, ya. Dan kita tahu pandemi ini merusak banyak hal, termasuk juga demand, supply, dan supply chain. Nah, 3 solusi pokok untuk mengatasi pandemi yang berbasis startup dan fintech adalah: pertama, memulihkan dan mencari terobosan atas supply chain yang terputus itu. Itu bisa pakai platform aplikasi tentunya. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan dan menyalurkan dana sosial. Siswa itu semua dilakukan via fintech, itu juga insya Allah bisa lebih efektif. Nah, yang ketiga tentu kalau kita bisa mengkoneksi donasi itu dengan insentif perpajakan, itu sangat luar biasa. Ini akan membuat proses penyaluran dana sosial ini menjadi luar biasa, karena pemberi dana sosial itu kemudian diberi insentif pajak. Silakan, Pak Hamzah. Ini solusi untuk yang ini ya. Kemudian yang ke depan, ini butir-butir yang kami susun di Tazkiyah, solusi ekonomi syariah. Yang pertama adalah agar dipromosikan ta'awun dan takaful, jadi saling tolong-menolong. Dan ini butuh platform, gitu kan. Kemudian kalau misalnya bantuan modal itu juga dilakukan. Ya, tentu saja memakai laba keuangan mikro syariah, juga fintech syariah bisa dilibatkan. Kemudian mobilisasi infak. Kemudian integrated online market untuk membawa sellers dan buyers yang sekarang ini terputus ya. Kemudian juga secara spesifik kami menyebutkan syariah fintech agar bisa difasilitasi. Terus Pak Hamzah, saya kira yang ini saya lewat aja. Skip Pak. Nah, ini dia. Satu hal juga yang menurut saya penting sekali untuk jadi masa depan fintech ini adalah dalam konstelasi internasional ya. Jadi ini ada yang mengherankan adalah dalam kondisi pandemi, Cina ternyata tetap mengembangkan digital currency, dan ini saya lingkari itu 28 April. Jadi kondisi pandemi ini tidak menyurutkan Cina untuk mengembangkan digital currency, dan digital currency itu kan hubnya ke fintech nanti. Nggak bisa. Dia harus sesuatu. Misalnya contoh di gambar yang kanan atas itu. Jadi misalnya di satu negeri, AUB ini bank di suatu negeri ya, itu para turis Cina datang, mereka punya modul pembayaran WeChat Pay dan Alipay. Dengan sistem, jadi Swipas ini yang kiri ini adalah yang membuat sistem, maka wisatawan Cina itu tidak usah menukar uangnya kepada currency setempat, tapi langsung saja mereka bertransaksi dengan HP mereka, kemudian melakukan pembayaran. Nah, itu yang disebut sebagai inbound itu ya, payment gateway. Nah, outbound payment gateway, maaf. Nah, inbound payment gateway adalah kalau misalnya dari Cina dikirim ke satu negeri, misalnya ke Indonesia ya. Misalnya TKI di Indonesia itu ada 3,5 juta, tersebar di banyak negara, di Timur Tengah barangkali sekitar hampir 2 juta orang misalnya. Dan kalau semua pengiriman itu dilakukan dengan uang digital, itu luar biasa, karena nilainya adalah 400 triliun menurut data Remittances ya, setahun. Itu satu contoh. Dan proses itu sebetulnya nanti akan menjadi hub bagi penguasaan digital currency. Karena nggak mungkin itu terjadi tanpa transformasi uang digital itu. Bahkan Amerika Serikat ketika mengucurkan insentif $2 triliun itu kan juga dengan uang digital. Oke,
Saya kira itu mungkin yang bisa saya simpulkan ya. Beberapa hal nanti itu ke depan bank dengan fintech ini itu ibaratnya boleh saya katakan benci tapi rindu. Baru saja sebuah fintech investasi mendapatkan pendanaan dari bank yaitu MUFG dan BRI Ventura. Itu artinya mereka juga melihat bahwa fintech itu akan menjadi vehicle bagi bank untuk bertahan ke depan. Sementara bank-bank juga bergerak untuk melakukan digitalisasi, ya dengan mengubah scoring sistemnya dan lain sebagainya. Nah, untuk bank syariah itu akan lebih efektif sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Arindo tadi, agar bisnis modelnya itu berkolaborasi dan mendekat kepada fintech syariah. Itu misalnya dengan memperkuat posisinya untuk menjadi investment banker untuk produk mudharabah muqayyadah. Jadi dalam konteks itu, maka bank syariah itu beroperasi seperti fintech. Gitu ya. Mungkin. Yang kedua adalah, yang terakhir adalah equity crowdfunding. Ini luar biasa. Kita tahu pasar modal di Indonesia ini banyak kelemahannya. Misalnya kasus Jiwasraya ya, permainannya seperti itu. Nah, ada baiknya kita harus kuatkan ini equity crowdfunding ini ke depan sebagai IPO, modus IPO di pasar di internet untuk mengatasi persoalan itu. Nah, ini memang butuh infrastruktur dan pengembangan yang komprehensif, tapi kalau itu sudah tercipta trust, insya Allah aspek ini berkembang. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita masih punya waktu untuk berdiskusi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Rahmat, luar biasa. Pembicaranya menarik sekali, banyak sekali pertanyaan yang muncul. Mungkin bisa langsung dijawab saja Pak, pertanyaan yang muncul di chat. Selanjutnya dari banyak banget ya. Pak Arinto, silakan ada pertanyaan. Pak Arinto Lunas sudah menjawab berapa ya? Atau di ini aja dibacakan oleh Pak Hamzah juga. Oke, baik Pak. Beberapa pertanyaan sudah dijawab langsung sama Pak Arinto ya. Oh, di chat ya. Oke, saya langsung jawab di chat. Mungkin pertanyaan Pak Rahmat aja.